Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nurahayu dengan NIM 118-207-0025 akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya menentukan medan listrik di titik berjarak Z dari pusat cincin berjari-jari R dengan muatan Q. Misalkan kita mempunyai cincin yang berjari-jari R dan kita ingin menentukan medan listrik di titik P yang berjarak Z. Kita asumsikan cincin ini berada pada bidang 2 dimensi. Ini merupakan arah sumbu X, dan ini merupakan arah sumbu Y. Misalkan kita memiliki elemen muatan di titik ini, maka jarak antara elemen muatan Q dengan P adalah sebesar R. Ini merupakan sudut tetanya dan membentuk segitiga siku-siku. Misalkan kita memberikan muatan positif di titik ini, maka di titik P juga akan bermuatan positif, sehingga arahnya menuju arah Z. Kita tandai dengan X1. Karena kita meninjau cincin yang berbentuk lingkaran, maka jarak antara muatan Q di titik ini dengan P adalah sebesar R juga. Sehingga untuk arah di titik ini menuju arah Z juga. Kita tanda dengan E2. Karena di sini theta, maka di sini juga harus theta. Jika besar muatan di titik ini adalah dq, maka besar E1 sama dengan K dq per R kuadrat. Nah, jika kita lihat, R di sini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka R ini kita bisa dapatkan dari rumus Pythagoras. Jadi R sama dengan akar R kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, sehingga E1 diperoleh K dq per R kuadrat ditambah Z kuadrat. Dan untuk E2 sama dengan K dq per R kuadrat ditambah Z kuadrat. Artinya E1 dan E2 memiliki nilai yang sama besar. Yang membedakan adalah arahnya. Nah, medan listrik pada komponen X dan komponen Y akan saling meniadakan. Kenapa? Coba kita tinjau dulu yang ini. Jika kita perbesar, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah, akan tampak seperti ini. Untuk menjumlahkan E1 dan E2 di komponen X, maka kita proyeksikan dulu E1 dengan Z dan E1 dengan X. Hal yang sama dengan E2, yaitu E2 proyeksikan dengan Z dan E2 proyeksikan dengan X. Nah, sehingga didapatkan E1X sama dengan E1 sin theta dan E2X sama dengan E2 sin theta. Nah, ketika E1X dan E2X dijumlahkan, maka hasilnya akan saling meniadakan. Kenapa? Karena E1 ditambah E2 ini besarnya sama, yang membedakan adalah arahnya. E1 arahnya ke kanan dan E2 adalah arahnya ke kiri, sehingga hasilnya akan 0. Nah, sehingga yang tersisa adalah medan listrik yang arahnya Z. Nah, sehingga E1Z sama dengan E1 cos theta. Kita substitusikan persamaan 1 ke sini. Sehingga persamaannya menjadi E1Z sama dengan K dq per R kuadrat cos theta. Nah, cos theta ini bisa dirubah. Nah, kita tahu di sini merupakan segitiga siku-siku. Maka, cos theta sama dengan Z per R atau samping per miring. Z adalah samping dan sisi miringnya adalah R, sehingga cos theta sama dengan Z per R. Sehingga persamaannya menjadi S1Z sama dengan K dq per R kuadrat dikali Z per R. Nah, kita kalikan R kuadrat dikali R sama dengan R pangkat 3, sehingga persamaannya menjadi S1Z sama dengan K dq Z per R pangkat 3. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa R di sini dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yang besarnya adalah R sama dengan akar dari R kuadrat ditambah Z kuadrat.
Sehingga menjadi sama dengan K dq Z per R kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3/2. Kenapa pangkat 3/2? Karena akar itu adalah pangkat setengah dan setengah dikali 3 sama dengan 3/2. Untuk medan listrik total Z, maka hasilnya adalah integral dari K dq Z per R kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3/2. Sehingga EZ sama dengan KZ per R kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3/2 integral 0 sampai Q dq. Maka medan listrik total pada komponen Z besarnya adalah KZQ per R kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3/2. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.